Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fania Eka dengan NIM 20031011033. Yang kedua Sherly Aldenia dengan NIM 20031011035. Yang ketiga Yuselia Rima dengan NIM 20031011043. Yang keempat Tri Yuliastian dengan NIM 20031011045. Dan yang kelima Rani Dwi dengan NIM 20031011049. Kami akan mempresentasikan materi auditing. Profesi akuntansi dan auditing. Faktor yang perlu diperhatikan dalam auditing internasional. Yang pertama, perbedaan mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang auditor. Yang kedua, bentuk dan isi laporan keuangan. Dan yang ketiga, standar auditing. Faktor yang menentukan kualitas auditing. Yang pertama, reputasi profesi akuntansi dan auditing. Yang kedua, kualitas sistem pendidikan. Dan yang ketiga, proses sertifikasi. Jasa audit dan tantangan auditing internasional. Jasa yang diberikan oleh kantor audit global meliputi 1. Jasa audit atau atestasi dan jasa peminjaman. Yang kedua, konsultasi pajak dan jasa pelaksanaan. Dan yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Terdapat sejumlah tantangan khusus pada auditing internasional seperti misalnya praktik akuntansi lokal, falas, praktik bisnis dan hukum setempat, adat dan bahasa, serta jarak kebiasaan dan praktik akuntansi lokal. Proses auditing dirancang untuk mengkonfirmasi transaksi-transaksi masa lalu, menilai kualitas sistem pengendalian, dan menentukan bidang-bidang risiko masa mendatang. Kebiasaan dan praktik bisnis lokal dapat menimbulkan gangguan-gangguan mulai dari yang hanya sekedar konfirmasi tentang apa yang telah terjadi sampai dengan yang terkait dengan penaksiran risiko masa mendatang. Budaya dan bahasa. Di banyak negara, laporan keuangan harus dinyatakan dalam valuta dan bahasa lokal sehingga pengetahuan mengenai bahasa lokal tersebut adalah penting. Kadang-kadang dengan memahami bahasa setempat bermanfaat untuk memperoleh informasi yang berharga. Interaksi negara asal dengan undang-undang lokal. Negara asal terkadang mempunyai undang-undang yang meluas ke perusahaan-perusahaan anak yang beroperasi di luar negeri. Undang-undang ini mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan undang-undang negara tuan rumah. Kantor akuntan global. Pada tahun 1989, Deloitte Haskins dan Sells melakukan merger dengan Touche Ross membentuk Deloitte dan Touche atau DT, sementara Ernst and Young melakukan merger dengan Arthur Young dan membentuk EY pada tahun 1998. PricewaterhouseCoopers merger dengan Coopers dan Lybrand membentuk PricewaterhouseCoopers. Big Four mengaudit 97% dari semua perusahaan publik di Amerika Serikat, lebih dari 80% perusahaan publik di Jepang, 2/3 perusahaan publik di Kanada, 100 perusahaan publik terbesar di Inggris, dan pada tahun 2003 mereka menguasai lebih dari 70% pendapatan pasar audit Eropa. Strategi kantor akuntan global. Kantor akuntan publik mempunyai tradisi untuk bereksplorasi ke luar negeri agar mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada kliennya dan juga membentuk lini pertahanan terhadap kantor akuntan internasional lain. Alasan untuk tindakan tersebut adalah 1. Kebutuhan untuk merefleksikan ukuran bisnis luar negerinya yang semakin meningkat. 2. Kebutuhan untuk mempunyai sebuah kantor yang mengaudit semua perusahaan dalam kelompok tersebut. Standar auditing. Di Amerika Serikat, standar audit secara efektif ditetapkan oleh sektor publik, sementara di Inggris dan Kanada masih mempertahankan sektor swasta sebagai penyusun standar audit. Di Amerika Serikat, audit independen tahunan diisyaratkan kepada perusahaan yang terdaftar di bursa nasional dan perusahaan yang memiliki lebih dari 500 pemegang saham dan aset. Falas. Auditor harus memahami pembatasan falas dan persyaratan transfer untuk masing-masing negara di mana auditor tersebut bekerja. Auditor juga harus memahami prosedur perusahaan dalam mentransaksi laporan keuangan serta pencatatan transaksi falas sedemikian sehingga laporan yang dikirimkan ke perusahaan induk yang dinyatakan dalam valutanya sendiri dapat disusun dengan tepat. Manfaat penyusunan dan pelaksanaan standar akuntansi. Yang pertama, adanya suatu set standar auditing internasional. 2. ISA akan mendukung keuntungan-keuntungan yang telah diberikan dengan memberikan pinjaman yang lebih besar. 3. Memperkuat ISA dan membantu pembaca dalam pembuatan perbandingan internasional. 4. ISA akan memperbaiki dan memperkuat set akuntansi. 5. Eksistensi ISA akan membantu arus modal investasi.
6. Penyusunan set akuntansi akan mempermudah penyusunan standar auditing nasional bagi negara berkembang. Dan yang ketujuh, auditing yang efektif dan dapat dipercaya diperlukan di semua lembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.